Ada orang dikritik karena memang kelakuannya jelek. Tapi banyak orang dengan siasat pintar selalu lolos dari kelakuan jelek. Saya ingat betul politis-politis begitu mewarnai gereja dan perebutan takhta begitu ya. Sehingga kadang-kadang susah. Semua serba nama Tuhan. Nah ini yang kadang-kadang jadi miris. Orang mau kaya raya lalu bilang itu berkat Allah. Memang sih berkat Allah yang diberikan kepada kita membuat kita punya sesuatu, bukan? Tapi kalau itu kemudian hasil pencurian lalu bilang berkat Allah, kan salah besar dong. Yang benar saja hasil ketidakjujuran kok. Tapi bumbu itu menarik. Lalu apalagi berkat ini kita bagi-bagi pada orang miskin, kelihatan lebih rohani lagi. Satu badan mengumpulkan uang banyak untuk orang miskin. Orang kumpulkan buat orang miskin. Wah ini badan luar biasa loh, ngurusin orang miskin. Saya pikir banyak orang Kristen terlalu naif. Diberilah kepada orang miskin ini, dibagikan. Dapat. Semua dapat loh Pak. Yes. Coba mulai kita hitung lagi. Ada orang kumpulkan. Mari kita tolong orang miskin. Orang ini berinisiatif toh, berarti inisiator. Si inisiator ini pasti punya kemampuan, pasti. Tapi terbatas. Dikumpulkan lain-lain kan? Lalu kumpul. Dia bagilah ini. Oke, terkumpul berapa? 100 juta. Lalu yang dia bagi berapa? 40 juta. Lalu 60 juta kemana? Biaya untuk membagi. Ternyata dia bebanin ke situ semua. Lalu hitung lagi. Kita lebih banyak ngasih dari dia. Padahal kemampuan kita sama. Tapi dia dapat nama yang luar biasa. Dia jadi baik, dia jadi hebat. Nolong orang miskin. Tapi kalau dihitung, waduh, gila nih orang. Sebetulnya udah ngerjain. Mestinya kalau dia inisiator, dia tidak mengambil itu. Kos distribusi harusnya dia tanggung. Mestinya 100 dikumpulkan, 100 dibagikan. Biaya mendistribusi, loh kamu urus dong. Kita berusaha untuk jujur, praktek kita di Mika begitu. Berapa uang yang dikumpulkan? Itu hak anak-anak. Itu hak staf di yayasan. Tanggung jawab kita mendistribusikan. Kalau kita perlu pergi ke Kalimantan, tanggung sendiri biayanya. Jangan suruh orang mendukung lalu kita sendiri meneliti. Tapi jadi tidak mudah kan? Saudara boleh selusuri semua. Maka banyak sekali karena kita ini bergerak di pelayanan, lalu kan lihat juga kiri kanan. Kalau waktu kita lihat kiri kanan, gila. Orang ini urus ini kayaknya dari mana? Orang ini kaya karena ngurus orang miskin. Miris ya? Dulu. Jadi dia kaya dari mana? Karena ngurus orang miskin, Pak. Loh, kok bisa? Wah, orang Kristen kan paling tersentuh kalau untuk orang miskin ya. Angkat aja isu orang miskin, langsung semua nyumbang. Tapi nggak lihat lagi. Padahal orang ini kaya dari urusan ini. Banyak foto-foto Kalimantan itu yang aku tahu beredar ke Eropa kemana-mana. Uang dikirim ke yang kirim foto ini, dibikin lembaga. Lalu 60 juta masuk, paling 10 juta yang sampai ke lapangan. Orang di Kalimantan sudah senang setengah mati. Padahal dia sudah ditipu. Senang pula lagi, berdoa lagi. Berkati dia Tuhan. Apa enggak makin gila ini? Rusak semua kita bikin. Tapi karena mereka nggak dapat. Apa-apa kan cuma ngomong saja, nggak kasih apa-apa. Dia kasih apa-apa. Iris ya. Kalau kita terjun ke dalam saudara dan kita ngelihat, ya. Nah saya dimusuhin orang karena ngomong begitu. Karena sebetulnya saya seperti memecahkan bisul orang. Lalu jadi bawa kemana-mana, dimaki-maki orang lagi. Sombong, sok, tahu, kayak orang nggak butuh uang aja. Habis kita. Itu lagi yang diomong. Padahal memang itu lagi dan itu lagi yang terjadi kan ya. Itu terpaksa kita bolak-balik ngomong itu lagi. Miris ya, tapi terjadi. Hati-hati.